Begoyang. Perempuan Nah, disekar pak, siapa itu kata orang-orang tuanya? Calvin Battery. Sore ini saya ada lagi di daerah Danau Sunter. Seperti vlog saya sebelumnya, saya berada tetap di Danau Sunter guys. Karena kita tidak akan jauh-jauh dulu ke tempat lain karena kondisi seperti ini. Jadi saya akan memperlihatkan ke kalian apa yang ada di tempat ini guys. Nah, saya kemarin di daerah sana, sekitar dari sini guys, itu 2,5 km ya. Jadi ini danaunya bersebelahan dengan Danau Sunter yang kemarin, yang tempat saya pergi, di mana vlog saya yang sebelumnya saya pernah bagikan ke video saya, ke channel saya. Nah, di sini kurang lebih ini danaunya sekitar 1.800 hektar ya. Nah, kita akan jalan-jalan. Biasanya di tempat ini itu ramai juga guys, karena ini tempat biasanya pemancingan. Namun karena ada corona jadi sepi guys. Nah, ini tinggal anak-anak yang biasanya main di sini. Sebenarnya di tempat ini sekitar jam 3 sore dan cuacanya lumayan tidak terlalu panas guys, karena sudah sore. Nah, saya akan berjalan-jalan ke sana. Saya akan memperlihatkan ke kalian itu tempat yang di tengah-tengah danau itu ada danau guys di ujung sana, dan saya akan ke sana. Ikutin terus guys. Baca dong. Calvin Baturu. Iya, udah makasih ya bang. Iya. Calvin Baturu. Dan Jangan saya subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe ya. Saya sampai di tempat ini, saya akan pergi menyeberang guys di tempat seberang situ, dan sekitar berapa meter ya ke seberang ini. Itu dia ada di tengah-tengah guys. Tempatnya ini kita pakai perahu, dan saya akan memperlihatkan ke kalian perahu mana yang bisa kita pakai. Itu adalah Wisma Atlet ya guys, tempat penampungan dari orang-orang yang kena COVID-19 atau kena corona. Itu gedung itu guys. Nah, di situ ini yang ada hutannya itu, saya akan menyeberang ke situ dan kita pakai yang perahu di bawah ini guys. Itu ada tali. Saya belum pernah ke dalam ya, cuma saya akan coba kali ini ya, eksperimen guys kayaknya. Nah, itu tali itu saya tidak yakin itu bisa saya pakai karena saya belum mengerti tentang cara ke sana. Jadi saya akan bertanya ke orang yang ada di sini. Itu ada orang, saya akan tanya dulu guys. Dek, mau tanya, ini bisa ke sana ya? Tapi dibawa atau kita yang bawa sendiri? Oh gitu ya. Nggak apa-apa itu. Tapi aman lah ya. Dan setelahnya itu saya bingung ya mau pergi ke sana karena itu tempat itu lumayan angker katanya. Makanya saya penasaran guys. Nah, saya akan memperlihatkan ke kalian, tapi saya belum yakin ya kita bisa bawa sendiri tanpa sepengetahuan yang punya perahu ini.
Makanya saya nggak berani untuk bawa sendiri. Saya harus menunggu yang punya untuk pergi ke seberang. Oke? Dan nonton terus guys sampai habis supaya kalian paham. Setelah 1 jam saya menunggu, tidak ada orang datang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pergi guys, menyeberang. Dan inilah batas 50 orang nih guys. Nah itu ya, saya dari sana tadi. Oke, kita lanjut ke dalam ya. Ini di tengah-tengah. Dan setelah sampai saya di seberang, HP saya tidak bisa connect dengan gimbal saya. Saya tidak tahu kenapa. Dan 3 kali saya connect, itu HP saya dengan gimbal yang saya pakai itu sama sekali tidak terkoneksi Bluetooth-nya. Akhirnya saya pakai manual, makanya goyang ya guys. Ini kameranya goyang banget karena tidak tersambung dengan gimbal. Dan kalian lihat sendiri di sekitar sini, ini ada tanaman orang dan lumayan subur ya tanaman orang di seberang. Di tempat ini guys, ternyata ini kita boleh masuk ke dalam. Bisa masuk guys. Tuh ada orang mancing guys. Basah ya baju saya guys. Inilah tempatnya guys. Kalau kita lihat dari sekitar sini, ini sangat indah guys. Ya teman-teman lihat sendiri. Inilah suasananya di tengah-tengah Danau Sunter. Ini di tengah Danau Sunter ini guys, ada hutannya. Dan hutan ini tidak boleh diapa-apain oleh pemerintah. Konon katanya tempat ini pernah mau dibongkar oleh Pemprov, tapi para petua di dalam atau orang-orang di sekitar sini tidak membolehkan tempat ini diapa-apain karena efeknya ke orang-orang yang ada di Sunter. Katanya seperti itu guys. Tapi kok kita coba lihat ini, kok ada bangunan ya. Tapi bangunannya udah lama guys. Ini maaf guys, ini saya tidak pakai stabilizer. Karena stabilizer saya itu guys, ketika saya masuk ke dalam, ini stabilizer saya yang sering saya pakai tidak connect sama HP-nya. Saya tidak tahu juga kenapa ini tidak connect guys. Ya. Ininya nggak connect sama HP-nya. Biasanya itu connect. Tapi setelah saya masuk kok nggak bisa connect ya guys. Nah makanya saya pakai manual untuk video ini dalam guys. Ini ada banyak bangunan ya. Kayaknya pening. Ih, kaget gua. Seram juga nih. Ini bangunan apa ini? Kayaknya dulu ini tempat bangunan ya. Nih, kalian lihat sendiri. Jangan kepala buaya itu. Nah inilah suasananya di tengah-tengah danaunya ya. Nah di seberang sono sana yang paling jauh sana guys, itu baru Danau Sunter yang luas. Nah ini apa ya namanya ini, Danau Sunternya yang ya ibaratnya pinggiran sih. Ini di tengah danau seperti ini. Saya coba keliling deh.
Tapi yang anehnya guys, itu ada buaya, buaya, itu biawak ya, ngiri. Ingat zaman bahela ini. Ini ada tanaman ya guys. Orang bisa nanam di dalam. Kok gimbal saya nggak connect sama HP? Tadi Bluetoothnya sudah saya hidupin. Setelah saya hidupin guys, itu nggak masuk, nggak connect. Padahal ini gimbalnya sangat ramah ini guys. Gila ya. Jadi goyang banget ini. Saya pakai manual. No guys. Ini kebun orang ya, berani orang di dalam bikin kebun. Ada pepaya subur guys, pepayanya. Wah, di mana jalan saya tadi ya? Saya coba ke sana guys. Ini banyak pondok. Nggak ada orang lagi di dalam. Itu ada apa? Cicak bu? Bukan 3 bulan yang lalu. Kalau 3 bulan yang lalu masih enak. Duduk di tempat-tempat kayak gitu nggak masalah. Tapi sekarang kan kita nggak sembarangan. Ini kayaknya ada pancingan orang tuh. Oh, pukat orang guys. Nah itu pukatnya orang. Ini saya di sini sore guys. Mudah-mudahan nggak masalah ya. Nah inilah tempatnya guys. Ya, kalian lihat sendiri. Nah, ada pohon lantor. Lalu di sini juga ada pohon mangga. Wih, tengkorak apa ini? Kerbau bukan? Ih. Ini juga nih. Ada masker lagi. Coba kalian lihat, perhatikan ya baik-baik ya. Ini pohon ini ya, coba kalian lihat. Anginnya nggak terlalu kencang. Dan pohonnya ini bergoyang. Oh, coba kalian lihat, bergoyang nggak? Ya kan? Gelap guys, gelap. Cuma pohon ini doang nih, guys. Bergerak sendiri nih. Nah, yang sebelahnya enggak. No, enggak bergerak. Ini juga iya. No, ada orang mancing guys. Untung ada orang mancing, kalau enggak saya takut juga ini guys. Nah, sampai orang mancing pun itu dia pakai apa itu ya? Maaf guys, goyang banget ini. Seorang perempuan. Nah, Disekar Pak. Siapa itu kata orang-orang tuanya? Masa itu belum pernah ketemu, belum pernah nemuin juga. gitu. Belum pernah ditemuin juga.
Berarti sejarah orang tua dulu ya, Iya, pernah melihat seorang perempuan. ya orang tua ya masih ada sih. Masih ada. Papua migran. Orang lama sih. Ini yang garap singgung sebelah sini. Oh. Sama dia, sama beliau. Oh, bapaknya ada, masih ada ya. Berarti bukan hanya mitos, berarti benar-benar pernah melihat perempuan di dalam. Jadi kalau saya pikir Pak, ini bukan berarti Pemprov ini tidak membongkar. Berarti ada alasan tertentu ya Pak ya. Kita mendengar simpang siur juga tuh. Kalau pernah terjadi hal-hal yang aneh di dalam. Dan ini di tengah-tengah ya Pak ya. Ini pas tengah-tengah. Seharusnya bisa saja dibongkar ini. Ya, seharusnya kalau buat apa untuk ngurangin debit air yang lebih tinggi kan bisa dikeruk lagi sebenarnya kan lumayan, tapi kayaknya dia emang tetap emang nggak bisa. Iya. Tapi nggak ada orang tinggal di dalam lah ya.